Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Prihartini dengan kedua teman saya, Irma Rahmawati Putri dan Novi Irawati. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang negosiasi. Sebelum berlanjut, apa sih topik pembahasan kita kali ini? Ada 4 topik pembahasan. Yang pertama, arti negosiasi. Yang kedua, prinsip negosiasi. Yang ketiga, contoh proses negosiasi. Dan yang terakhir, analisis dari contoh proses negosiasi tersebut. Nih. Apa sih negosiasi itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak dan pihak yang lain. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Adapun secara etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate dan to be negotiating, yang artinya membicarakan, merundingkan, ataupun menawarkan. Dari kata tersebut kemudian memiliki turunan lain, yaitu negotiation, yang artinya aktivitas membicarakan atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk mencapai suatu kesepakatan. Pada beberapa kasus, negosiasi melibatkan pihak ketiga, yang disebut sebagai negosiator. Negosiator berperan sebagai penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi dan biasanya memiliki keahlian dalam negosiasi serta etika bisnis yang baik. Ada beberapa pengertian negosiasi menurut para ahli. Yang pertama ada Jackman tahun 2005. Negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai suatu kesepakatan. Yang kedua ada Oliver dalam Purwanto 2006. Negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Yang terakhir ada MC Guer tahun 2004. Negosiasi adalah proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai suatu persetujuan. Proses ini melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda, namun memiliki tujuan mencapai beberapa resolusi yang bersama. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Irma. Yang berikutnya ada syarat negosiasi. Syarat untuk menjalankan proses negosiasi, ada dua hal yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, dilakukan dengan minimal dua orang atau lebih. Jadi negosiasi tidak dapat berlangsung kalau dilakukan oleh satu pihak aja. Contohnya negosiasi antar pebisnis, negosiasi antar pedagang dan penjual. Yang kedua, dilakukan jika pihak yang terkait tidak menemukan kecocokan dalam menentukan keputusan. Selanjutnya ada tujuan negosiasi. Ada beberapa tujuan negosiasi, yaitu yang pertama, mencapai kesepakatan bersama, yang kedua, mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak, yang ketiga, menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak atau lebih dalam negosiasi. Yang terakhir, yaitu mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip negosiasi. Dalam melakukan negosiasi, para pihak negosiator harus berpegang pada beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu transparansi, yaitu negosiasi dilakukan atas dasar kejujuran. Jadi, para negosiator boleh menggunakan suatu taktik tertentu dalam melakukan negosiasi.
Cuma taktik yang dilakukan bukan sebuah kebohongan, sehingga tidak merugikan pihak lain yang terlibat dalam negosiasi. Yang kedua, ada akuntabilitas. Negosiasi dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, yaitu suatu halnya bisa dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, seorang negosiator harus konsekuen dengan apa yang dikatakan. Dengan konsekuen atas apa yang dikatakan, maka pihak yang diajak bernegosiasi akan memberikan kepercayaan. Yang ketiga, ada keadilan. Jadi, pembagian porsi dalam suatu kerja sama atau keputusan yang diambil harus adil, sehingga tidak memberikan kerugian pada oknum tertentu yang dinilai lebih memiliki kepentingan. Dan yang terakhir itu saling menghargai dan menghormati. Hal ini bertujuan untuk dapat membina hubungan baik dengan lawan negosiasi. Saat pihak lain menyampaikan pendapatnya, hendaknya pihak lain yang mendengar menghargai dan menghormati apa yang disampaikan. Salah satunya itu dengan cara tidak memotong pembicaraan pihak lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nopi. Di sini kami mempunyai contoh studi kasus dari proses negosiasi. Aini dan Bagus melakukan penawaran kerjasama bisnis. Aini menawarkan Bagus untuk menjadi pemasok di toko butik miliknya karena Aini hanya memiliki stok 50%. Bagus pun menerima tawaran itu, dan dia menanyakan harga yang akan diberikan Aini kepada Bagus. Aini mengajukan potongan sebesar 20% agar dia mendapatkan keuntungan. Bagus merasa itu terlalu besar untuknya. Bagus menyarankan potongannya sebesar 15% saja, dan Aini pun menyetujui itu. Aini pun membuatkan surat perjanjiannya yang akan ditandatangani oleh Bagus. Bagus pun menandatangani surat perjanjian itu di atas materai sebanyak 2 dokumen. Satu untuk Aini dan satu lagi untuk dirinya. Aini sangat berterima kasih kepada Bagus karena mau bekerja sama dengan dirinya. Dan Bagus pun senang bisa bekerja sama dengan Aini. Analisis dari contoh proses negosiasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat penawaran terhadap objek yang ditawarkan oleh pemilik kepada calon distributor. Yang kedua, terdapat negosiasi perihal harga dari objek yang ditawarkan. Untuk metode negosiasi yang digunakan menggunakan win-win solution, di mana pemilik setuju dengan harga yang ditawarkan dan distributor setuju dengan kekurangan harga barang di toko butik. Yang ketiga, terdapat perjanjian di atas materai yang menandakan bahwa keputusan dua belah pihak tidak saling merugikan. Kedua belah pihak setuju atas kerjasama yang akan mereka kembangkan. Yang keempat, dari proses negosiasi tersebut, terdapat prinsip keadilan, di mana penawaran untuk diskon yang diberikan itu rata, yang tidak memberatkan si pemasok dan juga menguntungkan si pembeli. Yang kelima, prinsip akuntabilitas juga terdapat di dalam proses negosiasi tersebut. Pasalnya, negosiasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena dibuat dalam surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai. Dan yang terakhir, mereka juga saling menghormati karena mau mendengarkan pendapat satu sama lain. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.